Di sini saya mau memaparkan sedikit ya tentang teori ya, tentang bagaimana kewirausahaan itu dan sejarahnya juga saya mau sampaikan supaya ada flashback ke belakang kenapa kita harus berwirausaha, kenapa kita dengan sesuai dengan tema kita mulai aja dulu supaya nyambung ini antara tema kita hari ini dengan materi ini kan gitu. Jadi sebelum masuk ke materi, saya juga mau menyampaikan ini lebih kepada teori ya. Jadi kita fokuskan pada bagaimana pemahaman kita terhadap wirausaha itu, sama yang kedua bagaimana kita memulai dengan cara yang baik lah saya. Kan ada juga yang memulainya itu asal juga kan gitu, tanpa pengetahuan, tanpa ada pembekalan, langsung memulai ya sama aja kita menyanyiakan waktu juga gitu. Jadi memulai aja dulu itu ada makna, maksudnya ada yang itu dengan pemahaman dan pembekalan baru dia memulai. Dengan adanya pembekalan dan pemahaman itu memulainya itu dengan cara yang baik atau istilahnya start yang baik lah istilahnya kan gitu. Karena yang saya pernah dengar juga dari Mariana ya, bahasanya langkah kecil itu keberhasilan yang besar itu bisa dilihat dari langkah pertama dia kan gitu. Langkah pertama dia itulah yang menentukan bagaimana dia itu nantinya berhasil seperti itu. Oke, lanjut saja kita mau. Ini saya ambil dari materi entrepreneurship ya. Dan beberapa kutipan yang saya ambil ada ini ya, nanti gambaran yang mau kita bahas yakni berdasarkan bagaimana makna yang terkandung dalam bahasa dan makna kewirausahaan itu sendiri. Yang kedua, terkait bagaimana pakar atau ilmuwan ekonomi yang itu sudah memulai berwirausaha terlebih dahulu, sejak dulu ya. Itu mereka mendefinisikan atau istilahnya itu bagaimana kewirausahaan itu menurut mereka, seperti itu ya. Terus yang ketiga tentang teori yang terkait, bahasanya apa saja teori-teori yang ada di kewirausahaan yang itu perlu kita pelajarin dan perlu kita resapin sebagai pembekalan. Terus terhadap konteks kewirausahaan. Konteks kewirausahaan itu lebih kepada bagaimana kita menyikapi kewirausahaan itu dengan adanya konteks-konteks yang terikat. Maksudnya lebih kepada wirausaha itu punya konteksnya kan gitu. Punya kondisi-kondisi tertentu yang itu bisa kita manfaatkan untuk berwirausaha. Jadi konteks apa saja yang akan kita mau sampaikan akan kita bahas di slide keempat. Oke, yang kelima kita lebih ke ruang lingkup ya. Kan banyak itu di masyarakat itu banyak sektor ya yang mungkin kita bisa manfaatkan untuk memulai wirausaha. Ruang lingkup apa saja yang bisa kita manfaatkan sebagai bentuk kewirausahaan yang itu sesuai dengan minat dan bakat kita. Itu nanti akan kita bahas. Oke, yang pertama kita lebih kepada makna terminologinya ya, lebih ke bahasa. Bahasa kewirausahaan itu kata asalnya itu dari wirausaha. Dan ke itu kalau saya search dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata ke itu imbuhan ke itu lebih kepada kemauan ya, kemauan berarti kemauan berwirausaha. Dan untuk kalau dari bahasa Indonesianya itu kan bahasa wirausaha itu dikenalkan dari Belanda ya, entrepreneur ya. Itu kalau dari yang dikenal sama orang Indonesia itu wirauswasta. Kita coba mengorek bagaimana wirauswasta itu sendiri. Makna wirauswasta kalau saya hubungkan itu kata wira, ada kata wira dan ada kata swasta. Ya, kata wira itu berarti pejuang, pahlawan dan kesatria, dan swasta itu berarti mandiri, berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri. Itu ya. Jadi
makna daripada wira swasta itu sendiri lebih kepada kemampuan untuk berdiri sendiri atas kekuatan sendiri itu ya. Dan wirausaha itu berarti ya lebih kepada kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha dengan kekuatan sendiri. Oke, dari kata terminologi ini atau dari terminologi ini kita coba melihat bagaimana para pakar mengartikan wirausaha itu sendiri. Kalau dari Peter Becker ya, itu bapak manajemen modern ya, di tahun 1985 dia sudah memperkenalkan kewirausahaan. Dia seorang penulis juga, itu dari bukunya dia itu menyampaikan kewirausahaan itu suatu semangat, sikap, kemampuan, dan perilaku individu dalam menangani usaha dengan mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru ya, yang dapat meningkatkan efisiensi, yang itu akan mendapatkan lebih besar keuntungan ya. Jadi maksudnya adalah ya bagaimana wirausaha itu lebih kepada bagaimana kita, sikap kita, kemampuan kita atau perilaku kita itu dalam menangani usaha dan menciptakan, menerapkan cara kerja dan menerapkan teknologi serta menciptakan produk baru. Itu maksudnya untuk memberikan keuntungan lebih besar untuk kita. Jadi kalau kita hanya berwirausaha tanpa adanya kemampuan, tanpa adanya semangat, tanpa adanya cara menerapkan cara kerja ataupun cara untuk memanfaatkan teknologi, ya otomatis kewirausahaan kita itu ya tidak ada dampak atau feedback ke kita lebih besar. Ya gitu-gitu saja wirausahanya, bahkan akan mengalami munduran ya. Itu kata Peter Drucker ya. Dan kata Heathridge dan Peter, ini saya mengambil 3 ilmuwan ya. Heathridge dan Peter ini gabungan mereka, dan dari buku dia juga tahun 1995 pernah menyampaikan proses menciptakan sesuatu yang berbeda. Jadi kewirausahaan itu proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan menggunakan waktu, modal sendiri, menanggung resiko untuk memperoleh balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Jadi dia memulai wirausaha, kata beliau, memulai wirausaha itu suatu proses menciptakan suatu yang berbeda. Jadi produk baru lah istilahnya kan, untuk dia memperoleh balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi dengan modal sendiri, dengan waktu yang dia dapat, dia berikan, dan dia juga bisa menanggung resiko dalam hal balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi itu sendiri. Jadi kewirausahaan menurut beliau, menurut Heathridge dan Peter, itu menciptakan produk baru dengan modal sendiri, dengan waktu yang dia dapat, dan dia menanggung resiko atas apa balas jasa dan kepuasan dan kebebasan pribadi yang dia dapat. Itu ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan wirausaha itu membutuhkan modal sendiri. Dia juga melihat bagaimana kita itu bisa mendapatkan kepuasan, balas jasa, dan kebebasan pribadi. Itu tergantung apa yang kita lakukan ya, dan tergantung apa yang kita ingin tanggung resiko tersebut. Ya wirausaha yang bagaimana itu, ya itu tergantung kita mau seperti apa ya. Itu semua dari apa yang kita sudah rencanakan. Oke, kalau dari Zimmer sendiri, itu suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kinerja usaha. Jadi menurut Zimmer pada 1996 mereka memperkenalkan wirausaha itu suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang dalam memperbaiki kinerja usaha. Jadi usaha kita itu supaya bisa berkembang itu dia harus berkreativitas dan berinovasi.
serta dapat memecahkan masalah agar ada perkembangan dan ada inovasi yang terbaru produknya itu sendiri, supaya ada perbaikan kinerja yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Itu menurut Zimmer ya. Nah, ini ada, kalau yang saya kutip ya, ada 4 kunci kata, 4 kunci perilaku ya dalam berwirausaha. Ini berdasarkan makna dan arti dan kesimpulan yang sudah tadi dipaparkan 3 ilmuwan ya. Satunya adalah sebuah karakter. Wirausaha itu mempunyai karakter: 1, semangat, energik, dan berkemampuan menerapkan cara kerja. Jadi orang berwirausaha itu harus mempunyai semangat, harus energik, dan juga berkemampuan dalam menerapkan cara kerja. Jadi kalau mau berwirausaha ya harus ada karakter seperti itu. Jadi jangan asal ya saya baru bangun, saya berwirausaha lah, ya kan nggak seperti itu. Atau barulah kita lulus SMA, belum ada kita pemahaman tentang bagaimana mencari modal, bagaimana kita berafiliasi atau istilahnya mencari hubungan kepada orang-orang pebisnis, atau istilahnya kita bermitra lah istilahnya kan. Itu belum ada pemahaman seperti itu, kita sudah ada pemikiran berwirausaha, tapi ya itu tadi malas-malasan, tanpa ada konsep, tanpa ada bisa dia menerapkan cara kerjanya seperti apa ya. Sama aja kita itu melakukan suatu perjalanan tanpa adanya bekal. Jadi di pertengahan jalan kita akan kehausan, akan kelaparan, ya kita akan sia-sia kerja kita, itu aja. Dan yang kedua, memiliki inovasi dan kreativitas, yakni dengan mencari, menemukan hal baru, menemukan peluang, menciptakan, dan memiliki hal-hal yang berbeda. Jadi istilahnya dia itu harus memiliki inovasi dan kreativitas, yakni selalu mencari tahu dan menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang beda, dan juga mencari peluangnya seperti apa. Jadi istilahnya untuk mau berwirausaha itu harus memiliki karakter seperti itu juga, agar berkembang juga apa yang mau kita usahakan, ya kan. Produk kita juga tidak itu-itu saja, dan kalau dalam perilaku konsumen itu ya ada sifat bosan. Jadi biar konsumen tidak bosan, biar konsumen tidak jenuh, ya kita harus punya inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk itu ya. Dalam kegiatan ekonomi kita harus memiliki pelayanan yang terbaik, pelayanan lebih baik, memiliki keuntungan agar memiliki keuntungan yang lebih besar, dan optimalisasi dalam hal produknya, serta memiliki nilai tambah. Jadi istilahnya selain daripada kita mempunyai inovasi, kreativitas, dan karakter yang semangat, kita juga dalam hal kegiatan ekonominya ya harus memiliki pelayanan yang terbaik ya, agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tujuan kita di situ. Jadi kalau tujuan kita ya memiliki keuntungan yang seadanya ya, menurut saya ya mungkin janganlah memikirkan berwirausaha kita sukses ya, tapi lebih ke ya biasa-biasa saja. Kita hanya sebatas mencari pengalaman saja ya, tanpa adanya kita tujuan untuk memiliki keuntungan yang besar ataupun sukses itu sendiri ya. Oke. Terus yang terakhir lebih kepada kemandirian ya. Dalam kemandiriannya itu memiliki mentalitas yang tangguh, usaha dan kekuatan sendirinya itu, dan serta memiliki suka tantangan dia, serta bertanggung jawab. Jadi karakter yang keempat itu dalam hal kemandirian, dia harus memiliki mentalitas dalam usaha dan kekuatan itu mandiri, ya, serta suka tantangan dan bertanggung jawabnya. Oke, dalam 4 kata kunci kita masuk ke slide yang ketiga ya, teori yang terkait. Dalam hal ini teori-teori yang terkait
dalam kewirausahaan itu apa saja ya? Pada teori neoklasik ya. Neoklasik itu teori yang sudah dipaparkan sejak dulu ya. Itu dalam berwirausaha, yang wirausaha yang bekerja lebih keras akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Itu teori Marshall pada 1948 dikenalkan. Jadi dalam teori klasik itu wirausaha yang bekerja lebih keras akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi ada feedback yang diberikan. Apa yang kita kerjakan itu juga yang akan kita tuai. Maksudnya ya optimalisasi kerja kita, niat tulus kita, niat semangat kita untuk berkembang itu akan bisa memperoleh dampak yang besar untuk usaha kita. Jadi apa yang kita kerjakan itu bisa berdampak pada apa yang kita akan dapatkan gitu ya. Jadi itu yang dimaksud. Jadi istilahnya wirausaha yang bekerja lebih keras, lebih baik dan optimal akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam teori inovatif pada 1991 Schumpeter ya pernah menyampaikan juga bahwa kreativitas dan inovasi merupakan faktor kunci dalam kewirausahaan. Pengetahuan hanya faktor pendukung dalam sukses. Maksudnya apa? Ya, inovasi dan kreativitas itu bisa mengembangkan usaha kita lebih baik lagi. Kalau untuk pengetahuan itu faktor pendukung untuk supaya kita lebih sukses lagi. Jadi saya pendukung itu maksudnya ya harus ada faktor pendukung itu harus ada, yakni pengetahuan itu sendiri. Tapi kata kuncinya di sini adalah ya bagaimana kita berkreativitas dan inovasi agar produk kita, agar wirausaha kita itu lebih berkembang lagi. Jadi tidak hanya sebatas itu saja produk kita, dan yang tadi saya sampaikan ya konsumen itu ada titik jenuhnya. Jadi ketika kita ada produk yang itu tidak berkembang dan itu tidak berinovasi lagi, tidak menemukan hal-hal baru lagi ya akan ditinggalkan perlahan itu ya. Dalam teori Kirchner, teori alert ya, atau apa istilahnya pemberitahuan yang maksudnya kita dari berbagai literatur ekonomi ya diketahui bahwasanya banyak wirausaha itu lenyap atau gagal karena tidak memahami pasar. Ini sebagai pengetahuan kita bersama bahwasanya ketika kita tidak paham pasar, kita akan lambat laun ya gagal untuk mengembangkan wirausaha kita. Karena apa ya, pasar itu terus berkembang seiring berjalannya waktu ya. Jadi dia itu tidak stagnan, tidak berhenti di situ saja. Semakin berkembangnya zaman, pasar pun akan berkembang. Itu ya. Karena apa ya, ada pendatang, terus ada yang baru terlahir, dia menjadi pengusaha baru ya kan, menjadi ini kita yang menjadi pengusaha yang itu sama dengan produk kita gitu. Jadi kita kalau tidak berkembang, tidak berinovasi, dan dalam hal ini tidak memahami pasar juga, ya lambat laun akan ditinggalkan sama konsumennya, sama pasar. Jadi itu juga jadi acuan kita. Dalam teori psikologi juga ada 3 kebutuhan yang ingin dicapai. Jadi teori kebutuhan itu teori psikologi ada 3 kebutuhan ya, yakni need for achievement. Ada kebutuhan pencapaian ya. Bahasanya
kita ada keinginan untuk sukses, itu pasti ya. Terus need for affiliation, kebutuhan untuk hubungan atau lingkungannya. Biasanya kalau kita bekerja di lingkungan yang bagus, baik gitu kan, kita akan bekerja semakin optimal ya. Tapi kalau kita di lingkungannya itu buruk, tidak dapat istilahnya itu punya dampak positif ke kita, bahkan lingkungan kita itu buruk, menjelek-jelekkan dan lain sebagainya, ya kita bakalan tidak optimal dalam bekerja ataupun berwirausaha. Jadi kebutuhan terhadap hubungan juga itu menjadi faktor terpenting ya dalam teori psikologi ini. Dan need power ya sebagai kekuasaan, kebutuhan terhadap kekuasaan, jadi kepemimpinan. Jadi ada 3 kebutuhan dalam manusia ya. Oke. Dan pada tahun 1985 Peter Drucker juga memaparkan tentang teori perilaku ya. Orang-orang tertentu memiliki bakat alamiah dan sebagian terbentuk dan dari lingkungan terutama keluarga. Jadi punya wirausaha itu kalau kita dari lahir itu punya bakat yang bagus. Gimana? Jadi bakat alamiahnya udah terbentuk dari awal, dari orang tuanya itu sudah berwirausaha. Dia itu akan tersendirinya dengan dengan bakat alamiahnya itu bakalan membantu dia untuk bisa membentuk karakter berwirausaha itu sendiri. Jadi contoh nih kan, kita dari awal dari kecil sudah diajak berjualan sama orang tua. Jadi dari kecil kita sudah memahami, cara berjualan itu seperti ini. Cara pemasaran itu seperti ini. Seperti ini ya untuk kita berperilaku ke orang lain, agar orang lain itu berhubungan baik sama kita itu seperti apa. Kalau sudah ada pemahaman dari awal kita seperti itu, maka ketika kita memulai usaha itu akan baik gitu kan. Maksudnya ini pembekalan juga untuk kita, bahwasanya ya tidak ada kata terlambat juga untuk kita bisa memulai baru ini. Maksudnya dari kecil kita tidak memiliki bakat alamiah, tapi kita ingin mencoba untuk membangun itu, bisa juga. Tapi ya ini butuh waktu ya. Jadi kalau dari Peter Drucker menyampaikan, orang yang memiliki bakat alamiah ya itu bisa membangun kewirausahaan lebih cepat. Maksudnya dari bakat alamiah itu bisa terbentuk dan bisa membangun karakter yang bagus untuk dia bisa berwirausaha gitu ya. Maksudnya dari teori terkait ini adalah untuk supaya kita memiliki karakter dan perilaku yang itu sesuai dengan yang dibutuhkan sama pasar. Maksudnya baik itu dari psikologi kita ya kan, kita akan mengoptimalkan kalau kita kita akan optimal dalam hal berwirausaha itu ketika kita memiliki pemikiran atau psikologi yang baik kan gitu. Dan dalam berperilaku juga kita memiliki pengalaman atau memiliki power tertentu untuk supaya kita bisa membangun karakter yang baik kan gitu. Karakter ya. Dalam konteks kewirausahaan, pada kali ini saya menyampaikan tentang pandangan-pandangan yang terkait dengan masing-masing bidang ya. Kalau pandangan ahli ekonomi menyampaikan bahwasanya seorang yang mengombinasikan faktor-faktor produksi
Contohnya sumber daya alam, sumber daya manusia, material, dan peralatan lainnya yang dapat meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi maksudnya pada pandangan ahli ekonomi itu kalau kualitas gimana? Bisa seseorang yang bisa mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, material, dan peralatan yang lainnya yang dibutuhkan dalam hal mengembangkan produk wirausahanya, itu akan meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Dari pandangan ahli manajemen juga menyampaikan seorang yang memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan dan memadukan sumber daya, contohnya bahan mentah, keuangan, tenaga kerja, keterampilan atau skill, dan informasi untuk menghasilkan produk baru, itu dengan konsep dan ide yang baru. Jadi istilahnya dari pandangan ahli manajemen menyampaikan kita harus dapat mengoptimalkan atau memadukan sumber daya yang itu contohnya adalah bahan mentahnya, keuangan itu kita bisa mengelola dengan baik, tenaga kerja, keterampilan itu sendiri, dan informasi agar dapat menghasilkan produk baru dengan konsep yang baru juga, seperti itu ya. Dari pandangan pelaku bisnis disampaikan mencari masalah yang ada masalah dikasih tahu jadi kita benar-benar bekerja all out. Pandangan pelaku bisnis, seorang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian untuk maksud memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan memadukan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi pelaku bisnis menyampaikan seorang yang menciptakan sesuatu bisnis itu harus bisa menghadapi resiko dan ketidakpastian untuk dapat memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang. Jadi ketika kita dapat memiliki istilah itu, dapat memberikan sumber daya yang baik dan bisa menghadapi resiko dengan dengan baik, dan istilahnya analisa kita bagus kan gitu, maka dalam hal mengidentifikasi peluang serta memadukan sumber daya yang dibutuhkan itu akan dapat optimal, dan akhirnya kita bisa memajukan atau mengembangkan bisnis kita lebih baik lagi. Dan konteks yang lain adalah pada psikologi dan pandangan pemodal itu disampaikan. Jadi dalam psikologi, jiwa seseorang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan, gemar bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Jadi ketika kita memiliki dorongan yang kuat dalam diri kita untuk mencapai tujuan dan gemar bereksperimen, gemar kita mencari hal-hal yang baru, maka akan dapat membantu kita untuk bisa berinovasi itu sendiri ya, dan bisa mengembangkan produk kita dengan lebih baik. Kalau dari pandangan pemodal, jadi seseorang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan ide baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, membuka lapangan pekerjaan, dan yang lebih penting adalah yaitu disenangi masyarakat atau lingkungan. Jadi wirausaha itu dari pandangan pemodal ya, itu dapat menciptakan kesejahteraan untuk orang lain. Jadi kita berwirausaha itu jangan hanya berpatok pada untuk diri kita pribadi ataupun keluarga kita ya, tapi ke masyarakat kita dampaknya seperti apa. Kalau kita punya pandangan seperti itu, maka kita berwirausaha itu akan disenangi orang. Maksudnya produk-produk kita, ketika kita memiliki inovasi baru pada produk yang baru, bakalan dicari orang. Karena apa? Kita sudah disenangi sama masyarakat sekitar. Jadi produk kita atau wirausaha kita itu akan berimpact pada lingkungan kita, dan lingkungan kita akan bisa memandang usaha kita itu baik atau sukses, seperti itu ya.
Jadi tantangan maksud konteks dari untuk kewirausahaan sendiri. ini, kita Dari sana secara bisa pribadi itu belajar meningkatkan memiliki ilmu konteks seperti itu. Nah, ini lingkungan, belajar sendiri dan konteks juga belajar sendiri terhadap masyarakat sekitar ya. Jadi harus senantiasa memiliki pemikiran yang seperti itu. Maksudnya ya kita tidak hanya sebatas berwirausaha itu untuk istilah itu modal untuk keuntungan kita sendiri ya, tapi lebih kepada bagaimana kita berdampak pada lingkungan atau masyarakat itu sekitar kita ya. Nah, kalau dari luar lingkup kewirausahaan, jadi yang saya fokuskan pada 7 sektor ya. 7 sektor kewirausahaan yang ada di masyarakat. Sektor pertama itu sektor agraris ya, ruang lingkup agraris. Jadi ruang lingkup ini mencakup berbagai kegiatan kewirausahaan yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Jadi ketika kita berwirausaha, kita juga berpikiran apa saja ruang lingkup yang bisa kita masuk di situ, agar ya mungkin disesuaikan juga ya dengan kondisi kita. Jadi contoh nih, kalau dari ruang lingkup agraris pertanian, perkebunan, dan kehutanan ya. Oh, rupanya kita kuliah di atau istilah itu bekerja di PTPN ya kan. Apakah bisa kita manfaatkan untuk bagaimana kita berwirausaha di sektor tersebut ya, pertanian, perkebunan, dan kehutanan ya, bisa saja kan gitu. Tapi ya kalau sudah bekerja di sana, ngapain juga untuk kita berwirausaha di sana. Tapi lebih ke ini sih, kita punya link lah, punya hubungan terhadap orang-orang yang ada bekerja di sana. Kita punya kondisi seperti itu, maka ya manfaatkan saja apa yang kita sudah ruang lingkup itu ya kan. Maksudnya ya supaya kita bisa memulainya itu sesuai dengan keadaan kita. Maksudnya kualitas sama. Oh, kita memiliki peluang di situ. Maksudnya lebih kepada peluang ya. Nah, seperti itu ya. Dan yang kedua, ruang lingkup perikanan, budidaya ikan. Jadi ya kalau kita memiliki peluang di situ ya, ya kita bisa saja kan gitu untuk memulainya di sektor perikanan ya kan, dengan budidaya ikan. Kalau kita punya contoh nih ini mau pilih yang mana terserah. Ini ya tanah ataupun punya keluarga yang punya tambak gitu kan. Ya udah kita manfaatkan berwirausasaha di budidaya ikan, atau kita bisa jual beli ya kan, dengan di pajak ataupun kita sebagai distributor ikannya, bisa juga seperti itu. Ini bisa dimanfaatkan. Terus sektor yang lain, ruang lingkup peternakan. Jadi kalau kita memiliki sekarang ada keinginan untuk contoh nih, kalau mau ikut kurban ya, itu kan banyak orang itu butuh yang menantang hewan kambing ataupun sapi itu ya. Kita sebelumnya sudah jauh-jauh hari sudah menyiapkan ini kambing yang mana yang mungkin bisa kita jual belikan untuk kebutuhan kurban ya kan. Itu juga bisa kita manfaatkan. Jadi sektor ini beberapa sektor ini ya kita sesuaikan dengan kondisi kita, mana peluang yang lebih besar untuk kita bisa manfaatkan ya. Dan sektor yang lain adalah di perindustrian dan kerajinan ya. Ruang lingkup perindustrian ini lebih kepada industri kecil-kecilan kayak tadi ya, jual beli aksesoris ya, aksesoris HP itu juga salah satu faktor industri. Atau pengrajin ya, kayak kursi, meja di sekolah-sekolah. Kayak saya sendiri kan, saya juga selain usaha juga guru ya, guru
teknologi informasi di salah satu madrasah. Kebutuhan Itu juga usaha. butuh meja, butuh Gara-gara kursi untuk anak-anak belajar atau kalau untuk mau guru naik ya kan. Kalau kita punya KRL link yang atau di hubungan sana, baik karena ke kalau pengrajinnya misalnya di langsung Tanjung ya, Priok lebih kita anak bisa yang menjadi ada distributornya kereta ya kan, kan, ada untuk kereta ini masuk pik ke ini jauh-jauh sana apa lagi namanya usaha ke di barat laut. kerajinan ya, ruang lingkup kerajinan. Oke. Ruang lingkup yang lain, ruang lingkup pertambangan dan energi. Jadi sektor pertambangan dan energi lebih Terus kalau kepada batu penjualannya gimana bara, nanti? minyak bumi ya kan. Kalau kita punya apa namanya hubungan baik ke sana ya apa ya bisa ya kan, pasti bisa lah untuk kita bisa apa namanya Ya udah, menghubungkan berarti. antara pembeli dan Ya udah situ aja, penjualnya. yang baru aja kalau gitu. Jadi kita sebagai Yang baru aja. perantara pun bisa untuk apa Walaupun harus namanya belajar dari awal, memanfaatkan cuma peluang gini wirausaha masalahnya ini kan kan sudah gitu. Wirausaha ini itu sudah kan tidak harus menginisiasi untuk apa penjualan namanya itu tempat yang ya baru yang menghasilkan menciptakan lebih produk banyak. baru ya, lebih kepada Ada komisi nanti. bagaimana kita itu Tiba-tiba kita tinggalin. apa namanya memanfaatkan peluang yang ada untuk supaya kita itu bisa Memang melakukan diajak oleh usaha sama atau teman-temannya pekerjaan diajak. yang tadi ya. Kalau kita feedback ke belakang, arti wirausaha itu lebih kepada pejuang Dia atau merasa apa enak gitu. namanya kita apa namanya bekerja ya, melakukan pekerjaan yang itu kita sebagai Ya pejuang udah, coba aja. untuk Sekarang coba. wirausaha Nah, itu dia sendiri. calon-calon aja dulu. Jadi Coba aja dulu. Nggak apa-apa. ya manfaatkan saja kalau Ya. kita punya peluang seperti itu. Ruang lingkup perdagangan Betul lah. ya, perdagangan Karena kayak karena apa kondisi namanya seperti itu ya, potong-potong, yang harga yang jual rendah. beras, jual apa Ini namanya jadi. sembako ya kan, itu juga bisa kita manfaatkan kalau kita punya hubungan baik ke distributornya langsung atau suppliernya langsung ya. Kenapa kita nggak mau manfaatkan itu kan gitu untuk mendistribusikan apa namanya kebutuhan-kebutuhan pokok ke pasar-pasar kan gitu. Kita mencari tahu pasar mana yang itu biasa ke supplier ini. Oh, saya punya supplier, kita bandingkan harganya. Kalau kita apa namanya bisa Dengan bos nanti gimana? seperti itu kan, itu juga salah satu Dengan bos gimana? bentuk wirausaha ya. Itu yang Bos apa itu namanya maksudnya saya pahami. yang marah atau ini ya, yang biasa ya. Dan kalau yang kita terakhir gitu ya, sektor keluar-keluar. lingkup pemberi jasa yang tadi ya saya sampaikan ya, bahwasanya ya kita Gini, bisa coba lagi penyedia sekali lagi. jasa Kalau ya. misalnya Lebih ini ke berhasil penjualan kayak koperasi, di situ berhasil pengusaha berapa angkutan ya, dapatnya, gitu. kredit atau perbankan. Kalau punya Itu uang coba lebih ya bisa bisa untuk membantu Berapa komisi? orang-orang mengatasi permasalahan keuangan dan lain sebagainya ya, memberikan modal ya kan Itu bisa kenapa? juga. Terus Dapat travel, komisi. pariwisata, Nggak apa-apa berarti. perusahaan hotel, asuransi Nggak usah, dan lain berarti. sebagainya. Kalau saya sendiri ya Satu jutaan per bulan gitu kan. kepengurusan surat-surat ya, bisa dibilang ya Nggak terlalu jauh juga. ya biro jasa lah istilahnya kan, jual beli kereta apa sepeda motor ya. Kebetulan saya juga punya hubungan baik dengan Penting kan beberapa teman itu showroom nggak ngikut. di apa di Medan ya Pas, khususnya. informasinya benar kan. Ada juga yang itu Ya. ya sebenarnya dari awal kali saya masuk ke situ karena ada permasalahan di tetangga saya. Jadi tetangga saya itu bermasalah terhadap apa namanya pengambilan sepeda motor. Jadi saya itu mencari tahu gitu apa sih permasalahannya dan lain sebagainya. Dari situlah saya mulai mendapatkan informasi terkait apa namanya showroom-showroom yang ada di Medan ya, khususnya di daerah Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Selayang dan lain sebagainya. Ya Itu udah, gitu aja. sudah saya jelajahi lah istilahnya kita bilang. Oke, jadi ruang lingkup yang ini yang maksudnya 7 sektor kewirausahaan ini itu lebih kepada bagaimana kita bisa masuk ke ruang lingkup yang sesuai dengan kondisi kita ya. Kondisi kita itu contoh kita punya apa namanya kayak tadi punya hubungan baik pada apa namanya orang-orang yang itu punya apa namanya link ke sana. Bisa kita sendiri dengan keluarga kita ya kan, contoh keluarga kita
bekerja di atau punya tambak ya kan, Ini oh aja kita Rob, bisa ini masuk ke Salsa, budidaya ikan. coba Terus tawarin keluarga soal kita kecuali punya perkebunan ya mau kan, minta nego gitu, sekian Pak hektar ya saya kan, kalau di di daerah ini mana gitu gimana kan. gitu. Ya kita juga bisa memanfaatkan itu. Iya Kita bilang yang keluar dulu, mengelolanya, bisa memanajemennya, kita tingkatkan kita ganti atau apa yang gitu kan, menghubungkan antara bisa. yang punya sama penjual, pembelinya kan gitu. Jadi itulah yang Nah, tiba-tiba ruang itulah lingkup gimana nanti kewirausahaan yang hubungannya bisa kita dengan manfaatkan ya. bosnya. Oke, masuk ke berikutnya lebih kepada review ya, perkembangan konsep kewirausahaan. Rupanya konsep kewirausahaan itu seiringnya berjalannya waktu itu terus berkembang ya sampai dengan sekarang ini. Kalau dari di awal pengenalan ya, di konsep awal pernah zamannya Marco Polo ya, tahun 1254 itu kewirausahaan itu sebagai Jadi perantara merintis memang perdagangan bagus, ke timur jauh, menjual barang pengusaha, kontrak pinjaman dengan bagian keuntungan 22,5%. Jadi dulu ada konsep seperti itu pada zaman Marco Polo ya. Dan zaman pertengahan masuk ke era industri. Kewirausahaan itu dikaitkan dengan seseorang yang mengatur proyek besar. Kewirausahaan tidak dikaitkan dengan risiko, tetapi mengelola sumber daya yang diberikan, biasanya oleh pemerintah. Jadi bentuk kewirausahaan zaman pertengahan itu atau di era industri ya, itu mengatur proyek besar, tapi tidak lebih kepada dikaitkan dengan risiko ya, tapi lebih kepada pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusianya. Seperti itu. Di abad 21 dikembangkan masuk ke era kapitalis ya. Jadi berusaha orang yang menanggung resiko berbeda dengan yang menyediakan modal. Jadi yang berusaha itu yang menanggung resiko, yang bermodal yang nggak ada. Dia hanya meraih untung saja. Itu di era kapitalis ya. Di abad 18 itu ada evolusi konsep ya. Jadi diperbarui. Pertama kali diperkenalkan di Prancis tahun abad ke-18 ya. Seorang ahli ekonomi, Richard Cantillon, pernah menganggap wirausaha itu sebagai pihak yang menanggung risiko dalam perekonomian. Sama ya, hampir sama, tapi lebih kepada ya bagi hasil. Dan di abad yang 19 sampai dengan sekarang itu wirausaha dikaitkan dengan penciptaan produk atau jasa. Jadi proses organisasi baru, inovasi dan kreativitas di samping pengambilan risiko dan kemandirian. Jadi sampai sekarang dikenal dengan konsep organisasi ya dan teknologi. Jadi seperti itulah untuk perkembangan konsep kewirausahaan. Oke, kita masuk ke sebenarnya pilihan kan ini ya, materi inti ya. Jadi mulai aja dulu. Jadi saya pernah melihat kutipan dari Rico Huang ya, atau postingan ya kita bilang. Jadi orang tajir pun sekelas keluarganya Atta Halilintar ya, istrinya Atta Aurel Hermansyah ya, pernah dia memposting live TikTok ya untuk jualan. Jadi seorang konglomerat lah kita bilang, itu aja masih jualan. Masa kita yang itu biasa-biasa saja itu tidak mau jualan, bahkan tidak malu dia untuk live TikTok. Nah, itulah. Jadi istilahnya dari sini sudah terlihat mental sebagai seorang pengusaha. Itulah. Jadi cara berpikir maju itu sebuah hal yang harus kita tanamkan dalam diri ya. Jadi agar kita bisa mengatasi tantangan, bisa bertanggung jawab dalam hal apa yang sudah kita lakukan. Jadi istilahnya di sini mental pengusaha itu harus kita tekankan untuk supaya berpikir maju ya, siap menghadapi tantangan itu sendiri. Itu sendiri. Boleh juga. Oke. Dan yang kita ini ya, saya zoom. Baru gitu, Jadi ciri-ciri wirausaha itu
marketing gimana cara dia mempengaruhi orang, memiliki ini orang nilainya minat semuanya yang nanti tinggi gini ya, dari sana. motivasi yang Jadi tinggi, dia berpositif jadinya dengan thinking, jangan dia juga bisa dapat mengambil ya, memang resiko kita di dengan sana etos kerja ditekankan yang baik nggak dan santai, tanggung kalau jawab sebelumnya ya, kan santai, serta tapi kita jujur. sebenarnya dari Itu ilmu ciri-ciri usaha. Dan rugi gitu kan. sebagai sektornya ya Dari kita ilmu, bisa dari memilih segi sektor mana yang kita bisa masuk dengan ya, syarat ilmu ya, lah yang kita punya butuh. syarat Karena juga, kan manfaat selain keahlian, mendapat gaji. punya bakat dan mental yang baik, kreativitas dan inovasi, serta dapat bersaing ya. Perlu berkembang. Resikonya itu ya dapat bersaing itu tadi dengan kompetitor-kompetitor yang baru. Oke. Dan terakhir kita yang penting yang lebih dapat motivasi ya enak, dari dapat Bapak Sandiaga Uno. lebih sebenarnya gini, Beliau ya, pernah menyampaikan bahwasannya entrepreneurship atau yang wirausaha nyaman itu menurut diri bukan sendiri profesi aja, ya, ini aja. melainkan sebuah mindset, yakni Apa mindset gimana yang terdiri buat dari mindset? kerja keras, sikap hidup yang Sebenarnya optimis, beberapa kali inovatif, berkembang ya, satu ini. kreatif, dan leadership. Jadi seorang entrepreneurship Atau itu tukaran. mempunyai mindset yang baik, ya kan? Mindsetnya itu yakni Tukaran. cara berpikirnya itu yakni kerja keras. Jadi kalau hidup tanpa kerja keras, ya hidup kita akan biasa-biasa saja. Hidup kita akan ya tidak akan berkembang itu saja. Hidup yang optimis, hidup selalu kita itu harus optimis ya. Kalau kita tidak optimis, kita effort kita atau istilah itu usaha kita untuk melakukan hal-hal baru itu akan terhambat. Ada mental block namanya kan kita bilang mental block. Jadi kalau kita tidak optimis ya ya mental block itu akan bekerja. Kita akan terbatasi dengan ya kederdayaan kita juga gitu. Karena tidak ada modal, tidak ada ketidakdayaan terhadap usaha kita ya. Kita akhirnya mundur ya. Ya nggak gitu juga. Jadi nggak ada modal pun bisa kita berusaha ya, kayak saya sendiri ya. Saya awal itu untuk menjadi biro jasa ya, itu tidak ada modal saya. Hanya bermodal bagaimana saya itu berhubungan baik dengan orang ya, dengan orang. Itu juga salah satu mindset untuk kita berusaha gitu kan. Jadi kita itu melakukan hal baru dan itu untuk kita bisa berkembang ya. Itu ya kita harus punya sikap yang baik kan gitu. Agar masyarakat itu bisa menerima kita dengan baik. Kalau perilaku kita buruk ya, bagaimana masyarakat mau menerima kita? Gitu. Apalagi dengan tutur kata kita yang tidak tidak baik kan gitu. Itu juga menjadi problem. Kejujuran juga salah satu utamanya juga. Bahkan saya pernah juga diberikan amanah kayak IO itu ya semalam ya, yang baru saya lakukan itu. Ya lumayan besar lah untuk resikonya, tapi saya lakukan dengan optimis. Saya harus bekerja keras, saya harus berinovasi dan punya pemikiran leadership itu sendiri agar apa yang saya lakukan, apa yang saya usahakan itu berjalan dengan lancar dan seimbang ya, supaya ya kita bisa melakukan cara kerja yang baik. Kalau kita punya mindset optimis itu tadi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jikalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Dan kita di sini sifatnya diskusi ya, lebih kepada diskusi. Jadi kalau ada saya salah mungkin dari materinya, saya ini mengambil materinya dari beberapa buku ya. Salah satunya buku Peter Drucker tadi sama Hirsch Peter itu saya ambil. Nah, ini coba aja yang itu saja, moderator bisa diambil alih.